Come on, Chavala, get moving. No pills here, white boy. Oh, he giving you a bitch stare. Don't talk much, do you, Chavala? Ooh, that's what I thought. What you gonna do about it? Cerita dimulai di pinggiran kota Washington DC, sebuah kawasan keras yang dipenuhi rasa takut. Di tempat ini, hukum jalanan jauh lebih berkuasa dibanding hukum negara. Latin Kings, geng paling ditakuti, menguasai setiap blok. Mereka mengatur peredaran narkoboy, memeras para warga, dan menebar teror tanpa henti. Bagi banyak orang, lingkungan ini adalah neraka. Namun bagi Lucas, seorang remaja berusia 14 tahun, inilah satu-satunya dunia yang pernah ia kenal sejak kecil. Terlihat Lucas mengayuh sepedanya melewati gang-gang sempit dengan sebuah tas di punggungnya. Di dalamnya terdapat paket-paket kecil berisikan narkoboy. Wajahnya muda tapi tatapannya dingin, jauh lebih tua dari usianya. Ia sendiri bekerja sebagai kurir untuk Latin Kings, dan bagi Lucas, ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Ia sudah paham betul siapa yang berkuasa di tiap jalan, siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang pantang disentuh. And I work for the biggest gang around, La Mara Salvatrucha. Di balik kekuasaan Latin Kings, ada dua nama besar, di mana yang pertama adalah Jester, yaitu tangan kanan yang mengurus urusan harian geng. Dialah sosok yang memastikan aturan ditegakkan, pengkhianat dihukum, dan rasa takut tetap menghantui jalanan. Namun di atas Jester berdiri seseorang yang jauh lebih berbahaya, yaitu pemimpin sejati Latin Kings, seorang pria kejam yang bernama Rincon. Rincon was the most feared badass in DC, because he offed all the other crews and dealers and any snake who ever thought of flipping or ratting out. You know, I would never betray you. Namanya jarang disebut, lebih sering dibisikkan. Kekuasaan Rincon dibangun dengan darah dan kekerasan. Tak banyak yang berani menatap matanya, tetapi Lucas berbeda. Ia punya hubungan istimewa. Dia bisa menemui Rincon kapan saja, sesuatu yang tak mungkin dilakukan kurir biasa. Sehari-hari, Lucas terus mengantarkan narkoboy ke berbagai sudut kota. Salah satu pelanggannya adalah seorang veteran perang Afghanistan yang bernama Daniel. Pria itu pendiam, tatapannya kosong, seolah masa lalunya telah menghancurkan kehidupannya. Ia bahkan hampir tidak berbicara. Cara komunikasinya hanyalah lewat pesan singkat di ponselnya. Setiap kali Lucas datang, Daniel menulis hal yang sama: keluar dari geng, tinggalkan jalanan, dan kembali bersekolah. Namun Lucas hanya mengabaikannya. Ia merasa sudah terjebak terlalu dalam di dunia Latin Kings. Fine. Easy, Daniel. That's just gonna kill you. Hey, Daniel. You got something for me? Sementara itu di sisi lain kota, Rincon hidup dalam kewaspadaan. Ia yakin bahwa FBI terus membuntutinya. Setiap mobil asing yang berhenti terlalu lama, setiap orang asing yang berkeliaran di dekat rumahnya dianggap sebagai ancaman. Tapi malam itu berbeda. Ia sedang menyiapkan pesta pernikahan untuk adiknya. Meski dikenal sangat bengis, Rincon memperlihatkan sisi lembutnya saat bersama keluarga. Ia ingin hari besar itu berjalan sempurna tanpa ada satupun gangguan. Di waktu yang sama, Lucas mampir ke toko Carlos, yaitu seorang pedagang buah yang terlilit hutang pada Latin Kings. Kehidupan Carlos sedang sulit, di mana toko buahnya sepi, hampir saja tutup, sementara istrinya juga sakit parah. Dengan nada putus asa, Carlos meminta tenggak tambahan. Lucas sebenarnya hanyalah kurir, tapi hatinya masih menyimpan belas kasihan. Ia memberi Carlos waktu seminggu lagi. Ia tahu resikonya besar, karena jika Rincon mengetahui, akibatnya bisa fatal. Sebagai balasan, Carlos memberikan sekantong buah untuk Lucas agar bisa dibawa pulang kepada adiknya, yaitu Miguel. Catholic wedding must take place in a church. But nobody tells me what to do with my sister. Sesaat kemudian, Lucas kembali ke tempat nongkrong geng.
Hey, Lucas. I'm the new truck, but I just found... Namun ia dikejutkan dengan pemandangan yang membuatnya marah besar. Miguel, yaitu adiknya yang masih kecil, datang dengan bangga dan menyatakan ingin bergabung dengan Latin Kings. Bagi Lucas, itu adalah mimpi buruk. Ia sudah berjuang keras agar Miguel tidak terjerat ke dunia kotor ini. Dengan emosi memuncak, ia menyuruh Miguel untuk kembali ke sekolah, berjanji akan menjemputnya sore nanti. Tapi di dalam hatinya, ia tahu Miguel semakin sulit dikendalikan. Di sisi lain, Daniel menjalani kesehariannya yang penuh beban. Saat membeli makanan di sebuah truk, ia tiba-tiba terdiam. Aroma dan suasana di sekitar memicu ingatan traumatis dari masa lalu. Orang-orang di antrian kesal, tapi Daniel tetap membeku. Hingga akhirnya sekelompok preman datang mengusiknya. Come on, Shabala, get moving. Ooh, he giving you a bitch stare. Ooh, that's what I thought. What you gonna do about it, Chaval? Mereka mengira bahwa Daniel hanyalah pria linglung yang mudah dijadikan sasaran. Namun mereka membuat kesalahan besar. Ketika Daniel dibawa ke sebuah gang sempit, ia menelan pil penenang untuk menenangkan pikirannya. Tapi begitu para preman mencoba menyerangnya, insting militernya kemudian bangkit. Dalam sekejap, Daniel melumpuhkan mereka satu persatu dengan teknik yang mematikan. Dari sinilah terlihat siapa Daniel ini sebenarnya, yaitu mantan tentara pasukan khusus yang masih menyimpan kemampuan luar biasa. Sementara itu di rumah Rincon, persiapan pesta pernikahan semakin ramai. Keluarga calon mempelai pria datang dengan wajah penuh kecanggungan dan ketakutan. Tak seorang pun merasa nyaman di hadapan Rincon. Saat itulah Lucas muncul membawa hasil pengiriman. Namun berbeda dengan kurir lain, Lucas diperlakukan sangat istimewa. Tetapi ada alasan mendalam di balik perlakuan itu. Bertahun lalu, kakak Lucas yang seorang tentara pasukan khusus tewas ketika berusaha menyelamatkannya dari dunia geng. Rincon tidak pernah melupakan pengorbanan itu. Karena itulah ia memandang Lucas seperti adik sendiri, seseorang yang harus dilindungi dan diberi kesempatan. Dalam momen pribadi, Rincon bahkan memberikan Lucas setelan jas untuk berpesta. Ia sempat bercerita betapa berharganya sang adik baginya. Namun kebersamaan itu berakhir dengan sebuah perintah. Rincon memberikan Lucas tugas penting, yaitu mengantarkan 2 paket besar ke sebuah kontak dekat pom bensin. Last station, make the drop. We'll come right back. Ini bukan pengiriman biasa. Rincon menegaskan bahwa Lucas harus kembali sebelum pesta dimulai. Namun di tengah perjalanan, Lucas menemukan sesuatu yang membuatnya marah. Miguel, yaitu adiknya, sedang dikeroyok oleh sekelompok anggota geng. Ternyata itu adalah ujian masuk yang diatur oleh Jester. Dengan penuh amarah, Lucas menghentikan mereka. Ia mengklaim bahwa dirinya berada di bawah perlindungan Rincon. Dengan nada ancaman, ia memperingatkan bahwa dirinya sedang menjalankan misi yang sangat penting. Tak seorang pun berani melawannya. Namun di lubuk hati, Lucas sadar betapa jauh Miguel sudah terseret ke dalam dunia berbahaya ini. Hey, Miguel, come on, you know how to do this. Leave him alone, just a kid. Yeah. He's just a kid. Lucas! 13. Sementara itu, Daniel menyetir dan melihat seorang pria tak bernyawa di pinggir jalan dikelilingi oleh polisi. Ia hanya terdiam sejenak, lalu pergi begitu saja. Tidak lama kemudian, Daniel melihat Lucas dan Miguel bersepeda bersamaan. Ia mencoba menarik perhatian mereka, mungkin ingin memperingatkan sesuatu, namun Lucas terus melaju, fokus untuk membawa Miguel pulang. I'm getting pills on me, man. Why don't you mind your own goddamn business? The tracks are that way. We're not going to the track. I'm getting you out of here. Lucas sempat berniat untuk mengantarkan Miguel ke sekolah, tetapi terlebih dahulu mereka singgah ke rumah. Dalam pikirannya, Lucas semakin yakin ingin menjauhkan Miguel dari dunia ini.
Sesampainya di rumah, ia cepat-cepat untuk berkemas. Ia mengambil pistol dan menyelipkan sepucuk surat, namun tanpa sadar salah satu paket narkoboynya terjatuh ke lantai. Tepat ketika mereka hendak pergi, Jester dan anak buahnya masuk dengan marah karena Lucas belum menyelesaikan pengiriman. Mereka memaksa kedua bersaudara itu untuk ikut menemui Rincon. Dumbass. You really think the deal's going down with the train tracks? Just because he's your cousin, you think he trusts you. You're not on top. You never will be. I'm the right-hand man. Get that out of my face. I got shit to do. I know my Scared kid? Put it down! You scared kid? Let's go! Just a little. Dalam perjalanan, Jester mulai menganiaya Lucas. Tiba-tiba sebuah truk menabrak di dekat mereka, menimbulkan kekacauan. Lucas memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama Miguel. Mereka berlari melewati gang sempit, melintasi halaman, melompati pagar hingga menabrak lapak buah. Saat hampir tidak ada lagi tempat bersembunyi, Daniel muncul dengan mobilnya. Ia membuka pintu dan menyuruh mereka untuk segera masuk. Tanpa pikir panjang, keduanya naik dan bersembunyi. Jester dan krunya mengejar dengan sepeda motor. Terjadilah kejar-kejaran menegangkan di jalanan sempit DC. Peluru kemudian bertebaran hingga seekor anjing keluarga yang sangat disayangi Miguel terkena tembakan nyasar. Daniel menyetir dengan terampil, menghindari peluru dan melaju cepat di tikungan. Pada akhirnya, ia menabrakkan mobilnya ke dinding demi memberi Lucas dan Miguel kesempatan untuk melarikan diri. Namun tanpa mereka sadari, salah satu paket narkoboy tertinggal di mobil yang hancur itu. Daniel lalu membawa mereka ke tempat persembunyian. Saat Miguel dirawat kakinya, Daniel dan Lucas sempat saling berkomunikasi singkat dengan bahasa isyarat dan pesan ponsel. Tidak banyak, tapi cukup menunjukkan bahwa Daniel masih peduli dan siap melindungi mereka. We're safe here as long as those cops are still by the car. Is it gonna be okay? Where'd you learn all that? Military? My older brother was a Marine. You wanted a different life for us. You wanted to get out of there. Di sisi lain, pesta pernikahan adik Rincon sedang berlangsung. Semua terlihat bahagia sampai Lucas sadar bahwa hanya satu paket yang tersisa. Ia mengingat kembali dan menyadari paket satunya jatuh di rumah. Kini mobil yang hancur dan paket itu sudah hilang. You wanna help us? Let's go. Patience. I got a lot there. Saat itu, Jester masuk ke pesta, melaporkan kegagalan pengiriman dan hilangnya narkoboy. Rincon kemudian murka, di mana ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Lucas dan Miguel, tapi menekankan agar mereka dibawa hidup-hidup. Di tempat lain, Daniel menyarankan Lucas untuk pergi dari kota untuk sementara, namun Lucas menolak keras. Dengan marah, ia membanting ponsel Daniel dan berlari keluar. Ia bersumpah akan pulang, menemukan paket yang hilang, dan menyelesaikan tugas dari Rincon. Back off, alright? I don't want to hear that phone no more. Why would I listen to you? Leave us alone. Let's go. Beberapa saat setelah Jester pergi, datanglah Spider, yaitu gangster berpengaruh lain yang seharusnya menerima paket itu. Dengan banyak uang yang dipertaruhkan, Spider menuntut jawaban. Back in El Salvador, they sell hard shit. I live by that. Don't worry. You'll get it. Capital's increasing. I expect you to make your payment. This is the feds we're talking about after they took down the Clicas in Virginia.
Sementara itu, Lucas berhasil menyelinap kembali ke rumah dengan bantuan seorang teman. Ia buru-buru mencari ke kamar, menemukan paket yang hilang di bawah ranjang, lalu mengajak Miguel untuk pergi. Namun, teman yang membantunya justru berkhianat dengan memberitahu Jester. Tak lama kemudian, Jester datang bersama anak buahnya dan menangkap Lucas, lalu membawanya ke Rincon. Hey, don't be like that, Lucas. Finally get down with the kids. You always told, man. Just business. Maybe you should have done the same, huh? With the other brick. I don't got it. Di sisi lain, Daniel mengetahui bahwa ayah mertuanya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Jester sebagai peringatan karena telah ikut campur dengan urusan Lucas. Itu adalah titik balik baginya. Menyadari geng tidak akan berhenti, Daniel memutuskan untuk melawan. Mantan istrinya kemudian memohon agar ia tidak pergi karena menganggapnya itu adalah sebuah ide bodoh, tapi Daniel sudah bulat tekad akhirnya menuju markas Rincon. What are you doing? I could talk to him. You're going after them, aren't you? This isn't your fight. Why don't you just call the cops or something? Why do you have... Pada saat yang sama, Lucas dan Miguel sedang dibawa ke Jester sesuai perintah Rincon. Pesta pernikahan itu awalnya penuh tawa dan musik, di mana semua orang larut dalam kebahagiaan. Namun kehangatan itu seketika buyar ketika Spider masuk ke dapur dan dengan arogan ia melecehkan seorang wanita yang bekerja di sana. Amarah Rincon tak lagi bisa ditahan, di mana di hadapan banyak orang ia meledak dan menghabisi Spider dengan kejam. Sekejap saja, pesta yang semula meriah berubah jadi mimpi buruk penuh darah. Di saat yang bersamaan, Daniel menyelinap lewat gang-gang sempit di sekitar rumah Rincon. Meski jumlah penjaga jauh lebih banyak, naluri militernya membuat Daniel bisa mengalahkan mereka satu persatu. Ia bahkan berhasil menangkap salah satu penjaga lalu memanfaatkannya sebagai umpan untuk menarik perhatian FBI yang sejak tadi sudah mengawasi dari jauh. Rencana itu kemudian berhasil. Dalam hitungan menit, pasukan federal menyerbu masuk ke rumah Rincon. Baku tembak besar pun pecah, peluru bertebangan, kaca pecah dan teriakan panik terdengar di seluruh sudut rumah. Darah berceceran, korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun di tengah kekacauan itu, tragedi justru terjadi. Adik Rincon yang sedang merayakan hari pernikahannya kemudian terkena peluru nyasar. Ia roboh berlumuran darah di hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia. Rincon hanya bisa terpaku, syok melihat saudaranya sendiri tewas di depan panon. Sementara itu, Daniel berhasil membawa Lucas dan Miguel untuk keluar dari rumah yang porak-poranda. Mereka berlari menembus asap, reruntuhan dan suara tembakan hingga akhirnya mencapai rel kereta. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Jester dengan wajah penuh amarah berhasil menyusul. Ia langsung melepaskan tembakan yang sangat membabi buta. Daniel kemudian terkena peluru di kakinya saat berusaha melindungi anak-anak itu. Dengan sisa tenaga, Lucas menarik Miguel dan berusaha kabur, tapi langkah mereka terhenti ketika Jester berhasil mengepung dengan senjata terarah. Saat semua harapan tampak sirna, sosok Rincon kemudian muncul dari kegelapan. Ia menghentikan Jester, lalu menatap Lucas dengan campuran amarah dan kekecewaan. Why? You know why. I treated you like my son. Just that!
Baginya, semua ikatan keluarga dan kepercayaan telah dikhianati. Namun meski hatinya hancur, Rincon justru membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih melepaskan Lucas dan Miguel seakan ingin memberikan kesempatan terakhir bagi keduanya untuk bebas. Keputusan itu tentunya membuat Jester meledak marah. Ia menuduh Rincon lemah dan tidak lagi layak menjadi seorang pemimpin. Yang lebih mengejutkan, Jester mengungkapkan kebenaran pahit di mana ia bukan hanya anggota geng, tapi juga bagian dari keluarga Rincon sendiri. You're my own flesh and blood! I want it to be the next in line! Diliputi iri dan kebencian, Jester menodongkan senjatanya dan kemudian menembak Rincon. Rincon pun kemudian ambruk di rel kereta berlumuran darah. Jester kemudian mengalihkan bidikannya pada Lucas dan Miguel. Namun sebelum peluru dilepaskan, Daniel yang sudah pincang maju dan berusaha mengulur waktu dengan menawarkan sebuah paket. Jester kemudian merobek paket itu dengan penuh nafsu, mengira isinya adalah duit. Namun ternyata itu hanyalah tipuan. Sadar dirinya dikelabui, Jester langsung menyerang Daniel dengan brutal. Tiba-tiba terdengar suara tembakan tunggal yang memecah malam. Tubuh Jester kemudian terhuyung lalu roboh tak bernyawa. Penembak itu ternyata adalah teman Lucas, orang yang sebelumnya mengkhianatinya, kini kembali untuk menembus semua kesalahan. Di penghujung cerita, Lucas dan Miguel akhirnya naik ke kereta, meninggalkan kota yang penuh darah dan kenangan pahit. Dari jendela, mereka melihat cahaya kota perlahan menjauh hingga hilang di tengah gelap malam. Saat duduk, Miguel kemudian merasakan ada sesuatu di sakunya. Ia menemukan sejumlah uang pemberian terakhir dari Daniel. Bukan sekadar uang, melainkan sebuah simbol harapan untuk memulai hidup baru jauh dari lingkaran kekerasan. Dengan begitu, film pun tamat. Hidup di lingkungan keras memang membuat banyak orang terjebak pada pilihan sulit, terutama anak-anak muda yang tidak pernah diberi kesempatan untuk bermimpi. Namun film ini menunjukkan bahwa meski jalan dikuasai oleh geng kekerasan dan narkoboy, selalu ada peluang untuk memilih jalan berbeda. Lucas dan Miguel adalah simbol generasi muda yang masih bisa diselamatkan, sementara Daniel melambangkan harapan bahwa bahkan orang yang hancur oleh masa lalu tetap bisa menemukan tujuan baru dengan menolong orang lain. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap ada keluarga bukan berarti mengikuti jejak buruk mereka, melainkan berani memutus rantai kehancuran agar orang yang kita sayangi memiliki masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, keberanian untuk berkata tidak pada kekerasan dan geng jauh lebih besar nilainya dibandingkan rasa takut yang ditanamkan jalanan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.